Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin. Oke teman-teman, malam hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi masalah hal-hal yang luar biasa lah, yang mistis-mistis lah Mas. Jadi untuk malam hari ini saya ingin cerita sedikit dulu. Dan sebelum saya bercerita, saya juga ingin mendoakan teman-teman mistis Mastarawa ini. Mudah-mudahan penonton kita, teman-teman kita dikasih kesehatan, Amin. banyak rezekinya, Amin. hajatnya terkabul, kan gitu. Jadi saya sering Mas, ini langsung aja ke pokok-pokok pembahasan. Seringnya mendengar di suatu tempat ada tempat-tempat yang halal, yang keramat kan kayak gitu Mas. Banyak yang didatangi orang, tak seperti apa itu. Menurut sampean itu gimana Mas? Kalau hal-hal yang kayak gitu itu Mas? Ataukah di situ itu orang itu menemukan hal-hal yang luar biasa atau gimana kan gitu? Sebenarnya itu kan tergantung dari kebudayaan di mana orang itu tinggal. Sama bilang bercerita seperti itu kan karena kita tinggal di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, Banyak macamnya ya. berbagai macam agama kan itu. Islam, Hindu, Buddha, bahkan aliran-aliran kepercayaan kan banyak sekali. Animisme, dinamisme kan juga banyak sekali di sini. Itu pasti akan terjadi seperti itu, pemahaman seperti itu, atau cerita-cerita seperti itu. Tapi coba sama hidup di Eropa, ada nggak tempat keramat? Coba sama tinggal di Amerika, kan nggak ada. Nah, itu tergantung dari di mana sama tinggal, di mana sama hidup, dalam kebudayaan apa sama hidup, kan seperti itu. Tapi kalau kita lebih spesifik ke budaya Jawa, ya pasti. Misalnya makam-makam poro leluhur, makam-makam poro aulia. Kalau zaman sekarang poro alim ulama, itu pasti ya keramat. Dalam artian bahasa keramat di sini pasti mempunyai nilai yang luar biasa, Yang lebih daripada yang lainnya. Kan begitu. Tapi gini Mas, kalau kita melihat dari sudut pandang kita sendiri lah, kalau ini dari sudut pandang kita sendiri Mas ya, banyak yang ke arah yang negatif kayak gitu loh Mas. Itu nek kayak awak dhewe ngono lagai lho ngono gitu. Bahasa gamane kan ngoten. Ya kembali lagi Mas, karena pengaruh kesadaran manusia itu kan SDM-nya kan terbatas, masing-masing mempunyai tingkat SDM yang berbeda-beda. Sebagai contoh, cerita saja di salah satu tempat yang keramat di Basunan Ampel, Ya. di makam Aulia di tanah Jawa, di makam Mbah Ampel. Apakah yang ziarah istilahnya ke makam Mbah Ampel itu tujuannya hanya untuk ziarah? Kan macam-macam ya. Bahkan saya adalah pelaku spiritual di situ. Saya pernah menjadi musafir di Masjid Ampel Surabaya. Ternyata di situ Mas banyak ya memang ada yang tujuannya berziarah untuk istilahnya itu untuk berterima kasih atas perjuangan Mbah Ampel dan mendoakan Mbah Ampel karena mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Tapi banyak juga Mas yang datang ke area
komplek makam Ampel itu karena patah hati, Kepepet. karena terlilit utang, karena lari dari permasalahan, Macam-macam ya. karena bangkrut. Iya, 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 iya. Itu banyak sekali. Jadi tempatnya tetap istimewa. Komplek makam Mbah sampai tetap istimewa, tetap keramat. Tapi yang datang Tapi yang datang kan macam-macam. macam-macam. Dan, Iya. dan orang yang datang ke situ tidak bisa menggantikan kekeramatan makam Ampel, komplek pemakaman Ampel. Terus itu Mas, kalau saya banyak mendengar juga ya, kan banyak cerita-cerita mistis yang saya nggak tahu juga lah, embuh mitos ta ya opo kan nggak ngerti gitu loh. Kayak semacam laut selatan, laut utara kan ada yang namanya ini bahasa sampai yang hal-hal yang seperti itu nyata tak gimana. Tergantung sudut pandang sampean gimana. Terus harus sudut pandang. Kalau saya dari sudut pandang kebudayaan atau kebiasaan adat istiadat manusia atau kebudayaan yang tidak diajar pasti. Kok banyak sekali orang kadang mengambil apa namanya, kalau bahasa Jawa ini bu untuk pesugihan untuk hal-hal yang negatif lah intinya kan ya. Tempat itu tidak bisa dipengaruhi negatif dan positif, tergantung Niat orangnya itu sendiri ya. tempat itu tidak mempengaruhi, tempat itu tidak berpengaruh. Misalnya saya datang ke masjid, Iya. kan tergantung, masjidnya kan tetap suci, Iya. masjidnya kan tetap tempat ibadah. Kalau di situ sampean berdoa kepada Tuhan, sampean di situ merenung boleh, sampean di dalam masjid itu melakukan hal-hal yang di luar itu juga boleh. Tapi kalau gitu, makanya tidak bisa mempengaruhi perbuatan baik atau negatif atau positif, kita mempengaruhi tempat itu tidak bisa. Tapi tempat biasanya mempengaruhi kita untuk pasti berbuat lebih baik. Misalnya, bisa ceritakan tadi, ketika orang bermasalah karena terlilit utang, lari ke makam Ampel, paling enggak, ya pasti tetap tidak bisa menyelesaikan utangnya, tapi paling enggak dia bisa introspeksi diri di wilayah Menenangkan Ampel. lah intinya ya. Dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kan mesti positif, Mas. Iya. Daripada sudah terlilit utang lari ke Punden, Kemudian lari ke gunung, kan malah iya. nggak baik. Terus ini ya agak meluas sedikit, jangan bilang punden itu. Nah terus bahasa punden itu intinya seperti apa sih Mas? Kok banyak sekali kalau daerah-daerah Jawa sini kan? Saya juga baru paham sekarang ini kalau ada punden, ada ini. Itu apa sih punden itu Mas? Kalau bisa di apa namanya dijelaskan. Punden sebenarnya adalah simbol-simbol. Punden adalah simbol dari wilayah tertentu, perwakilan. Jadi kan setiap daerah ada pundennya. Istilahnya di situ biasa dimakamkan seorang yang membuat desa tadi. Istilahnya Bapak Alas kalau dalam budaya Jawa. Adalah simbol. Karena kehidupan kita di dunia ini pasti membutuhkan simbol-simbol. Kalau Islam pakai simbol apa, Hindu pakai simbol apa, kita pasti membutuhkan simbol. Kalau Indonesia pakai simbol bendera merah putih, Amerika lain lagi, India lain lagi, kan seperti itu. Kalau simbol-simbol sebenarnya. Kalau dulu kan saya tidak memahaminya kalau bahasa punden, memahami lah ya. Baru-baru inilah intinya kalau saya sudah hijrah ke daerah Jawa Timur sini. Okay. Jadi kan di situ kan kadang-kadang kita mendengar orang-orang yang selalu pergi ke punden untuk ini untuk itu jadi tetap sama aja intinya kan ya Mas ya. Tergantung SDM-nya manusianya itu sendiri. Karena kita tidak bisa membatasi seorang datang ke punden harus begini, tidak boleh begitu, kan tidak bisa. Bagaimana kita bisa menilai hati seseorang? Tapi pasti setiap punden atau tempat keramat itu mempunyai energi yang luar biasa. Istilahnya kalau bahasa punden atau tempat keramat itu saya ibaratkan itu tower kalau zaman sekarang. Penangkap sinyal yang luar biasa.
Jadi istilahnya penyambung ya, penyambung kan. Di situ adalah kumpulan energi. Di situ ada kumpulan energi atau penangkap sinyal yang luar biasa. Makanya tower kan tidak bisa di setiap tempat. Tower kan harus ada presisinya, ada koordinat tertentu yang bisa menangkap sinyal satelit. Dan teman keramat seperti itu fungsinya sebenarnya. Dari kita mempermudah untuk komunikasi. Yang pastinya istilahnya kan sebenarnya kalau kita ke Punden atau ke teman keramat sebenarnya kan adalah di situ adalah tempat yang kita kalau kita mendekat kepada Tuhan itu lebih cepat sinyalnya. Lebih cepat sinyalnya. Lebih cepat sih. Kan seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, kalau dalam kebudayaan atau dalam ajaran agama Islam kita nggak perlu ke Punden ya, ke masjid, ke musola. Ya banyak aslinya kan. Kan gitu. Tempat-tempatnya kan sebenarnya kan di situ. Saya juga pernah mendengar ada satu cerita ini, satu cerita dari teman saya juga. Dia akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa lah. Nah, waktu itu dia itu diajak temannya kan, kalau bahasa sekarang itu golek pesugihan lah, saking stres lah, namanya orang sudah peteng ya, sudah istilah bingung lah nih bahasa kan, sampai lah dia berjalan sama temannya itu, saya kurang tahu juga lah, lupa lah intinya daerah-daerah mananya. Dia berjalan berdua ceritanya, berdua lah. Waktu itu lah temannya itu ini udah masuk ke daerah keramat itu tadi ya. Terus yang satu ini yang cerita sama saya itu, dia mau pergi ke sana cuman agak ragu-ragu gitu loh. Ada pikiran mamang atau gimana kan gitu. Nah, pas di situ dia itu ketemu sama kakek-kakek, cerita sama saya. Ini kan hal-hal yang nggak masuk akal juga loh kalau dibilang. Nah, si kakek ini bilang, "Nak, kamu jangan ikut teman sampean. Teman sampean itu niatnya udah kuku nih bahasa gampang. Nah, kelihatannya sampean ini masih ragu. Sampean jalan yang lurus aja, jangan yang belok kan gitu." Nah, akhirnya dia lurus. Lah, pas sampai ke tempat terakhir itu, loh, ketemu musola gitu loh. Maksudnya. Nah, di situ dia langsung nangis gak karu-karuan akhirnya. Lah, terus hal-hal yang kayak gini itu loh, menurut sampean itu kan nggak masuk akal juga kan gitu. Kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya hidayah. Dari petunjuk dari Allah bahwa kita tidak perlu ke jalur itu. Tapi kalau bahasa kesadaran manusia, setiap kesadaran manusia sebenarnya menuntun kok, Mas. Setiap manusia itu, misalnya sampean mau melakukan mencuri, pasti sampean punya dua pilihan antara mencuri dan tidak. Setiap manusia. Nah, manusia itu diberi kebebasan itu sama Tuhan semesta alam ini. Pasti sampean dua pilihan. Dan setiap manusia berpotensi itu. Nah, setiap pilihan inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kalau kita sudah beragama. Nah, yang saya pertanyakan kan di situ, Mas. Lah kakek-kakek ini loh, nih bahasa gampangannya kok moro-moro ono lho, moro-moro di situ kan gitu kan. Jadi kan hal-hal yang kalau diakal nggak bisa diakal kan gitu kan. Bisa saja itu wujud dari energi kebaikan di area situ. Kan gitu. Yang menuntun dia untuk bisa jadi itu adalah peringatan bahwa dia tidak pantas melakukan istilahnya pesugihan tadi. Iya. Soalnya kan di situ pengiling lah istilahnya. Iya, di situ kan kakek-kakek itu juga bilang, saya sudah meringatkan teman sampean, cuman teman sampean niatnya udah kencang gitu. Makanya setiap manusia itu pasti diberi kebebasan dua pilihan, mau melakukannya atau tidak. Contoh yang saya utarakan tadi. Jadi tetap dari energi kita sendiri ya. Makanya potensi di dunia ini, makanya kita belajar melihat atau mengetahui 99% yang goib yang sudah pernah dibilang ini. Jadi kita belajar merespon atau lebih sensitif
bahwa apa yang kita lihat ternyata lebih banyak yang tidak kita lihat. Apa yang kita tahu ternyata lebih banyak yang tidak kita tahu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan di sini. Karena dunia ini adalah penuh dengan keajaiban, penuh dengan kegaiban. Makanya sebagai manusia mau nggak kita menjelajahi? Jadi poin-poinnya di situ. Enggak. Masalahnya makhluk-makhluk astral itu tetap ada yang baik, ada yang sama seperti itu. Jadi kalau ngambil dari situ tadi kemungkinan dari energi yang kasat mata itu tadi yang membelokkan kita untuk jangan ke arah sana kan gitu. Makanya sama hidup di dunia kan tergantung teman sampean kan. Iya. Teman sampean apa pastinya ya lingkup sampean. Iya, di situ aja. Kan di situ. Iya, tambah seru Mas kalau udah ngomong bahasa-bahasa begitu ya. Makanya yang pasti Mas, karena di dunia ini penuh dengan kegaiban. Iya, intinya di situ. Penuh dengan kegaiban. Kalian percaya nggak percaya? Penuh dengan kegaiban. Kita habis ini aja nggak tahu kok. Oke. Makanya kita di sini belajar memahami kegaiban dan supaya kenapa? Supaya kita lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Supaya kita bisa menata alam semesta ini. Oke, obrolan kita yang ditambah seru aja, cuman cukup sekian dulu lah, waktu kita sudah terbatas juga. Jadi oke teman-teman, untuk bincang-bincang kali ini cukup sekian dulu. Jadi tetap saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, kalau ada yang kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.